Terkadang hidup nggak sesuai sama rencana kita, kadang meleset jauh dan terkadang juga yang kita pikir udah sesuai dengan apa yang kita bayangin bakalan ada masalah yang muncul ke depannya. Emang masalah muncul dari luar tapi juga bisa muncul dari sekitar kita sendiri. Dan di sini sesuai judul dari videonya, plot ini ada dalam MC kita, di mana saat ia udah dapetin cewek idaman semua orang buat jadi pacarnya, muncul cewek yandere yang ingin ngerusak hubungan mereka berdua. Penasaran kan? Judul manganya, Childhood Friend and Girlfriend. Awalnya kita dikasih plot MC kita, sebut aja Rui yang ia sedang berduaan dengan seorang cewek tomboy dan cantik ini cuy. Mereka seperti melakukan hal yang selayaknya seorang pacar lakukan. Tapi tanpa mereka sadari kalau semua perbuatan mereka dipantau oleh cewek yandere yang ada di bawah kasur tersebut. Dan dimulailah kisah Rui yang akan seperti neraka bagi dirinya. Awal kisahnya kita dikasih tahu coy kalau si Rui adalah seorang yang berada di ekskul gulat. Ia sangat semangat berlatih walaupun ia selalu dikalahkan senpainya, ia nggak kenal lelah sama sekali. Dan di samping ruang klubnya ada klub voli juga cuy yang kebetulan ada pacar dari si Rui sendiri. Sebut aja Mia yang sekaligus jadi idaman semua para laki di sekolahnya gitu cuy. Tapi walaupun mereka berpacaran, sepertinya mereka masih menutupi hubungan di antara mereka berdua. Di sini Rui sangat berlatih keras karena turnamen udah semakin dekat cuy. Dan Rui ingin dipilih menjadi salah satu pemain inti dari klubnya. Oleh karena itu, ia harus fokus. Dan saat waktu pulang diliatin gitu kalau Rui dan Mia sedang pulang bareng walaupun kondisinya sedikit canggung. Cuma Mia bilang ke Rui, apakah aku boleh memegang tanganmu? Rui bilang kalau itu nggak boleh cuy karena bisa gawat nantinya jika ada seseorang yang melihat mereka berdua. Ya walaupun begitu Mia marah dong karena mereka sebagai statusnya pacaran, masa nggak boleh gitu kan untuk sebatas berpegangan tangan. Lalu Rui ngejawab kalau ya sebenarnya juga ingin dan bahkan bisa berpacaran sama Mia aja udah bagaikan mimpi bagi si Rui. Cuma karena ini udah dekat hari turnamen dan Mia adalah ace yang dibangga-banggakan sekolahnya, Rui nggak mau mengganggu itu semua. Lalu di selang mereka berbicara, Mia bercerita kalau dirinya dulu sangat frustasi. Ia selalu jadi pusat perhatian semua orang dan harus memegang klub voli agar bisa tetap juara. Ia sempat di titik paling capeknya dan ia melihat si Rui yang walaupun hujan deras, Rui masih semangat berlatih dengan wajah yang sangat bahagia. Dan dari situlah Mia ngedapat semangatnya kembali dan dari situ juga ia ingin berada di sisi Rui. Ucap dari Mia kepada si Rui. Lalu gak selang berapa lama datang satu cewek. Ia menyapa Rui yang menandakan mereka sepertinya udah saling kenal. Ia bertanya, apa yang sebenarnya kalian lakukan di sini? Jelas dong keadaan mereka malah semakin canggung. Kau bersama Mia berduaan, apakah kalian berpacaran? Ucap dari cewek tersebut. Dan dialah yandere di cerita ini, namanya Ayana, sekaligus teman masa kecil dari si Rui. Setelah itu Ayana langsung pergi meninggalkan mereka berdua tanpa sepatah kata pun. Walaupun kelihatan canggung, di sini Rui meminta maaf kepada Mia dan Mia memperlihatkan seolah-olah bukan terjadi apa-apa. Mereka akhirnya berpisah untuk pergi pulang, namun sepertinya Rui ditunggu oleh si Ayana. Kelihatan Rui sangat panik dengan kemunculan si Ayana tadi cuy. Dan entah kenapa Ayana bisa tahu hubungan mereka berdua. Ayana bilang kalau ia hanya kebetulan lewat dan baru aja mengetahui kalau mereka ternyata beneran berpacaran. Mia sering dipanggil si cantik dan dingin di sekolahnya. Aku gak menyangka kalau orang seperti itu adalah tipemu. Kau tahu aku dan Mia benar-benar sangat berbeda, ucap Ayana dengan wajah seremnya. Rui meminta agar Ayana merahasiakan itu semua. Walaupun Ayana mengiyakan itu, Rui lupa bahwa sebenarnya Ayana menyimpan rahasia lebih besar dari yang ia miliki, yaitu kejadian ketika Rui dan Ayana sedang berdua. Kelihatan saat Rui mengingat waktu itu, ia sedikit trauma. Lalu Ayana berkata, kau ingin merahasiakannya bukan? Oleh karena itu, Rui kun, mulai saat ini kau harus menuruti perkataanku. Dan kisah kelam Rui kini benar-benar akan dimulai coy.
Keesokan harinya Rui sepertinya berkencan walaupun ia masih kebayang-bayang kejadian sebelumnya cuy. Lalu Mia datang dan sedikit khawatir karena melihat Rui yang wajahnya pucat. Cuma Rui bilang kalau dia udah nggak apa-apa sekarang. Ia beralasan kalau ia selalu memikirkan kencan ini dan ia tidak bisa tidur semalaman gitu cuy. Mendengar kata kencan, Mia jadi malu gitu. Akhirnya, kini mereka berdua berkencan. Dan kelihatannya kalau Mia masih pertama kalinya gitu datang ke akuarium. Karena sebelumnya ia hidup sebagai cewek tomboy, kini ia mencoba untuk berdandan dan secara bersamaan Mia kesakitan di tangannya. Lalu Rui yang melihat itu bilang kalau dia juga sering cedera saat latihan. Oleh karena itu, Rui selalu membawa perban dan kini memakaikannya kepada si Mia. Dengan wajah bahagianya, kini Mia berterima kasih. Setelah itu mereka melihat pertunjukan lumba-lumba. Semua berjalan baik-baik aja sampai entah secara tiba-tiba Rui mengingat hal itu kembali. Biar gua jelasin coy. Dulu saat Rui masih SMP, ia disuruh ibunya untuk mengantar sebuah makanan ke rumahnya Ayana. Karena ia hendak mengantar makanan itu, terlihat rumahnya Ayana tumben kelihatan sangat sepi. Cuma pintunya tidak terkunci gitu. Ia mencoba masuk dan naik ke kamar Ayana. Lalu Rui melihat yang seharusnya tidak ia lihat sama sekali. Bahwa ia melihat Ayana yang sedang dipaksa oleh kakeknya sendiri. Rui ingin menolongnya, cuma apa yang bisa ia lakukan? Dan emang gitu cuy, dasar dari diri Rui sendiri yang memang pengecut. Ia kembali ke rumahnya dan sedih karena gak bisa berapa Ayana. Namun secara tiba-tiba Ayana udah ada di rumahnya si Rui dan masuk ke kamarnya. Ayana bilang, "Hei Rui-kun, apakah kau sedang memikirkan aku?" Dan disitulah pertama kalinya Rui melihat wajah seram dari teman masa kecilnya sendiri. Ayana marah dan bertanya, "Kenapa kau tidak menolongku?" Ayana langsung menghampiri Rui dan bilang kalau aku akan melakukan kepadamu apa yang telah ia lakukan kepada diriku. Kau meninggalkanku dan ini adalah hukuman untuk dirimu. Hal itu menjadi rahasia besar bagi si Rui dan sekaligus perubahan untuk teman masa kecilnya sendiri. Dengan ia yang kebayang kejadian tersebut secara kebetulan ya kan, Ayana mengirim pesan kepada si Rui. "Sepertinya kau sedang bersenang-senang di akuarium bersama si Mia. Untuk merayakan kencan pertamamu, cium Mia sekarang juga di tempat tersebut." Rui melihat wajah Mia dan mau gak mau perkataan dari Ayana kini mutlak. Demi rahasia terbesarnya dan menjaga hubungannya agar tetap bersama si Mia, Rui harus melakukan itu. Kini Rui sedikit panik dan gelisah coy, dan ternyata Ayana udah berdiri di seberangnya sambil merekam mereka berdua. Di pikiran Ayana kalau Mia adalah cewek yang masih polos, bahkan berpegangan tangan aja belum pernah. Jadi jika Rui tiba-tiba menciumnya, maka ia akan spontan memukul si Rui. "Rui-kun, mulai saat ini kau tidak boleh bahagia," ucap dari si Ayana. "Mengingat kau meninggalkanku dulu, kau bener-bener tidak bisa dimaafkan." Di si Rui ia masih panik, mengingat saat ia kecil dan Ayana, ia teringat kalau dulu mereka seperti saudara kandung. Cuma karena saat itu secara tiba-tiba, walau kita di sekolah yang sama, kami tak pernah berinteraksi sedikit pun lagi. Namun kenapa? Kenapa malah sekarang? Ucap dari si Rui. Mia yang ngerasa ditatap terus-menerus oleh si Rui bertanya, apakah ada sesuatu di mukaku? Rui beralasan bahwa anting yang dipakai si Mia sangatlah imut gitu cuy. Dan Mia juga bercerita jika anting ini hanya anting jepit, bukan anting asli gitu. Dikarenakan kedua orang tuanya kurang setuju kalau Mia memakai anting saat ia masih sekolah. Dan secara nggak sengaja anting dari Mia itu terlepas cuy. Dan ini adalah kesempatan bagi si Rui agar ia bisa memakaikan antingnya dan kemudian bisa melaksanakan perintah dari si Ayana. Dengan alibinya Rui bilang, "Aku memang gak bisa memasangkannya, cuma aku ingin memakaikannya untukmu karena kamu adalah pacarku."
Mendengar kata pacar, Mia jadi sangat malu cuy. Kemudian ia mengalihkan pembicaraannya dan bener aja Rui sangat kesusahan untuk menjalankan misi dari Ayana cuy. Melihat Rui yang mulai frustasi, Ayana sangat senang karena Rui bener-bener seorang yang pengecut. Namun di sisi lain, Mia bilang, Rui-kun, saat kau memanggilku pacar tadi, aku bener-bener sangat bahagia. Aku terlalu bahagia dan sangat malu. Melihat kalau ini adalah kesempatannya, Rui mulai memegang pipi dari si Mia dan bilang kalau dia juga benar-benar menyukai dirinya. Langsung aja, Rui mulai mencium pipi dari si Mia gitu cuy. Dan bener, mereka jadi semakin canggung. Mia kini mulai pergi. Saat Rui mengejarnya, ternyata Mia hanya malu brutal cuy, karena Rui melakukannya di tempat umum. Meskipun begitu, Rui dan Mia dan ciuman pertama mereka berhasil dijalankan. Di sisi lain, Ayana kini semakin diambang kekesalan karena melihat Rui bisa melakukannya tanpa ada masalah sedikit pun. Makin kesini Rui makin sadar kalau ia sangat menyukai Mia dan ia ingin berada di sisinya. Cuma untuk masalah Ayana, mungkin aku akan mencoba berbicara dengan baik-baik. Aku yakin Ayana akan mengertiku. Lalu secara tiba-tiba Rui ngedapat pesan gitu cuy. Itu adalah pesan dari Ayana dengan mengirim gambar Ayana dan pisau cutter di tangannya. Maafkan aku dan selamat tinggal, Rui. Melihat itu semua, Rui beralasan tidak enak badan dan ingin pergi sebentar gitu cuy. Lalu Rui pergi ke tempat yang dijanjikan oleh si Ayana karena ia khawatir Ayana melakukan hal yang tidak diinginkan. Ayana beneran ada di sana dan bilang kalau aku tahu kalau itu Rui, kau pasti mengkhawatirkanku. Hei Rui-kun, kau tahu aku juga mau, jadi ayo cium aku. Kenapa aku harus melakukannya? Ucap dari Suri. Ayana bilang, kau mencium Mia bukan? Aku hanya ingin kau melakukan hal itu kepada diriku juga. Rui merasa jika itu mustahil untuk melakukannya. Lalu Ayana bilang, jika kau malu di tempat umum, kau bisa melakukannya di sini. Jika kau tak mau melakukan itu, haruskah aku memberitahukan Mia tentang hubungan kita yang sebenarnya antara aku dan dirimu? Mendengar ucapan Ayana yang seperti itu, Rui-kun bilang, berjanjilah padaku jika aku melakukan hal ini, kau tak akan memberitahukan Mia tentang kejadian itu. Rui langsung mendekat dan mencium pipi si Ayana. Namun bukan itu yang Ayana mau. Bukan mencium di bagian atas, melainkan mencium di bagian bawah. Ya nggak perlu admin jelasin cuy. Intinya 18 ke atas. Di sini nggak perlu admin berisinnya karena emang bahaya banget buat YouTube ya kan. Singkatnya mereka cuma main paksa-paksa dan nolak-nolak gitu. Hingga saat Rui ingin melakukannya, Mia datang gitu cuy. Melihat Mia yang tiba-tiba mergoki mereka berdua, Rui kelihatan sangat panik dan Mia mulai mendekati mereka. Lalu Mia berkata, Ayana, apakah kau baik-baik saja? Rui panik, lalu Mia juga ngejelasin kalau Mia dapat pesan dari Ayana kalau ia bilang, tolong bantu aku. Makanya Mia datang secepat mungkin. Hampir aja Rui kebergok yang enggak di depan pacarnya sendiri. Dan Ayana juga beralasan kalau perutnya terasa kram karena datang bulan. Melihat itu semua, Mia jadi sedikit bingung dan khawatir. Ia melihat Rui yang tiba-tiba meninggalkannya. Dan sekarang ia melihat Ayana dan Rui di tempat yang sama. Namun sebelum Mia berpikir lebih jauh lagi, Rui berkata kalau dia sedang beristirahat di luar dan gak sengaja ketemu dengan si Ayana. Alasan itu didukung oleh Ayana karena ia melihat Rui dan mengetahui kalau Rui berkencan dengan Mia. Ayana langsung menghubungi Mia karena ini di luar kemampuan si Rui. Dan karena hal itu Mia mulai mengerti dan memahami itu semua. Padahal niat dari Ayana adalah menunjukkan hal yang sangat menarik di depannya. Namun apa boleh buat jika itu tidak sesuai rencananya. Setelah itu Ayana ingin beranjak pergi. Namun saat ia berdiri, ia pura-pura terjatuh ke arah si Rui yang dilihat langsung oleh si Mia. Melihat Ayana yang kurang enak badan, dengan keadaan itu Mia meminta Rui agar Rui mengantar Ayana pulang terlebih dahulu. Awalnya Rui sempat nolak, cuma Mia bilang kalau Ayana masih kurang enak badan. Dan jika dia diantar oleh teman masa kecilnya, aku yakin dia
akan baik-baik aja. Mendengar itu semua, Ayana dengan senyum lebarnya berterima kasih kepada si Mia. Hal itu sekaligus menjadi perpisahan Rui dan Mia dalam kencan pertama mereka. Pacar Rui Kun memang sangatlah baik, kebalikan total dari diriku, ucap Ayana dengan ekspresi seramnya. Kini rencana apa lagi yang akan ia lakukan? Di sisi lain, Mia masih kepikiran soal mereka berdua. Ia sedikit ngerasa aneh kenapa yang menghubunginya adalah Ayana, bukan Rui sendiri. Tapi bagaimanapun juga dirinya harus percaya kalau Rui dan Ayana hanyalah teman masa kecil. Meski begitu, perasaan Mia berkata sebaliknya. Kini Rui dan Ayana pulang berdua. Karena ini hanyalah waktu mereka berdua aja, Ayana memiliki sebuah ide bagaimana kalau Rui memboncengnya untuk pulang. Di tengah perjalanan singkatnya, Ayana masih mengungkit kejadian sebelumnya. Dan walaupun Ayana yang memintanya, sampai detik ini pun Ayana juga masih merasa malu. Dan jika Rui setuju, di kamar Rui nanti kita bisa lanjutkan kejadian sebelumnya. Namun Rui menolaknya coy, karena Rui gak bisa melihat Ayana sebagai pasangannya. Karena sekarang Rui sudah memiliki pacar, yaitu si Mia. Mendengar itu, Ayana mulai meraba seluruh badan dari Rui. Benarkah kau tidak bisa melihatku sebagai pasangan? Ucap dari si Ayana. Kini mereka akhirnya udah sampai, dan saat Ayana ingin masuk ke rumahnya, Rui bilang kalau ingin menyudahi sikap Ayana kepada dirinya. Kita hanya teman masa kecil, yang udah kau lakukan itu sangatlah sudah kelewati batas. Kau sudah gila, Ayana. Lalu Ayana dengan santai bilang, apakah kau sudah lupa, Rui Kun? Kita bukan hanya sebatas teman masa kecil aja. Di saat kita di bangku sekolah dasar, kau bilang pada ibuku dan juga ibumu bahwa kau menyukai diriku. Dan nanti kau akan menikahiku. Aku sama sekali tidak melupakan hal itu. Mendengar itu semua, Rui mulai pucat dan berkeringat. Walaupun itu janjinya waktu ia masih kecil, janji tetaplah janji. Dan juga yang ngebuat Ayana menjadi menyeramkan dan gila seperti ini, menurut admin, juga salah dari Rui sendiri. Keesokan harinya, gini ditampilin Mia yang seperti biasa berlatih voli gitu cuy. Bedanya karena emang udah mepet turnamen, gini ia diperhatiin oleh banyak orang. Emang performanya nggak menurun sama sekali, cuma tatapan dari teman-temannya dan juga harapan dari para guru ngebuatnya nggak nyaman sama sekali gitu cuy. Gimana nggak, coba lu bayangin aja jika hampir semua orang yang ada di lapangan mandangin lu, mulai dari yang sinis hingga beban harapan. Namun sekarang Mia punya sedikit semangat ketika melihat Rui yang juga sedang berlatih keras cuy. Dan saat si Mia ini berlatih kembali, secara tiba-tiba ia mengingat si Ayana yang ngebuat performanya sedikit menurun. Smashnya kena blok dan para guru yang sedikit kecewa. Hal tersebut terus mengganggunya walaupun ia sudah mendapatkan orang yang ia inginkan, yaitu si Rui. Kenapa ada sesuatu yang mengganjalnya? Teman masa kecil Rui, si Ayana. Apakah benar mereka hanya teman masa kecil? Namun di tengah kegelisahan Mia terhadap pacarnya, tiba-tiba Ayana mengirim sesuatu, yaitu sebuah foto entah di kolam atau di pantai yang kelihatan mereka mesra banget. Mia sangat terkejut melihat itu semua, dan apa maksud dari Ayana mengirim gambar seperti ini. Gak selang lama Ayana mengirim pesan lagi kalau foto itu sebenarnya ingin ia kirim ke Rui, tapi malah kekirim ke Mia gitu coy. Tapi tenang aja, aku akan segera menghapusnya, ucap dari Ayana yang kelihatan disengaja banget. Kau sangat membenci kekalahan bukan, Mia-san? Mia setelah melihat itu semua kini kian ragu. Teman masa kecil, apakah aku bisa mempercayaimu, Rui? Ucap Mia dengan penuh kegelisahan. Keesokan harinya kita ditampilin Rui yang ada di kamar mandi bersama temennya. Ia gelisah walaupun setelah memiliki pacar, Ayana selalu mengganggunya. Apa yang sebenarnya ia pikirkan, ucap Rui. Namun teman di sebelahnya berkata kalau ia ingin memiliki seorang pacar. Dan ya sesuai yang kalian tahu kalau hubungan Rui dan Mia masih menjadi rahasia besar coy. Saat keluar gak sengaja ia bertemu dengan Mia dan beberapa temennya gitu. Seperti biasa Mia yang menyilaukan bagi para siswa yang lain ya kan. Lalu gak selang lama Mia mengirim pesan ke Rui, apakah aku boleh menelponmu nanti?
Ia sangat ingin berbicara dengan si Rui, oleh karena itu aku akan menelponmu nanti malam. Wajah bahagia mereka berdua kini mulai terlihat dengan chat mereka berdua. Namun ada Ayana yang tiba-tiba keluar dari kamar mandi. Dengan wajah yang murung, Rui dan Mia melihat Ayana. Namun tidak seperti biasa, Ayana langsung segera meninggalkan mereka berdua. Gak selang lama ada beberapa cewek nakal yang muncul dari tempat yang sama sambil tertawa. Ternyata ia menertawakan Ayana karena sedang memakan bekal di kamar mandi. Ya di sini kita jadi tahu cuy kalau sebenarnya Ayana walaupun kelihatan seperti yandere menyeramkan, sepertinya ia nggak semenyeramkan itu. Bener nggak? Dan karena hal itu mereka ingin mengunggah video Ayana ke platform sosial media mereka. Mia sangat marah mendengar hal itu. Saat ia ingin menghentikannya, tiba-tiba Rui menghentikan mereka terlebih dahulu. Walau kurang punya nyali, tapi Rui melakukannya. Beruntung teman cowoknya mendukung itu dan membuat mereka akhirnya menghentikan perbuatan tersebut cuy. Di sini Rui shock banget melihat Ayana yang tidak seperti yang biasanya ia lihat. Namun di sisi lain, Mia ia memiliki pandangan yang berbeda. Dengan pembelaan Rui kepada Ayana barusan, Mia semakin khawatir. Memang benar kalau Rui melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Cuma tetap aja, aku nggak bisa menghentikan pikiran ini. Rui bersama Ayana, aku nggak mau itu terjadi. Saat pulang tiba, ternyata cuacanya kini sedang hujan. Rui melihat Ayana yang berdiam diri di pinggir sekolah. Ia bertanya, apakah kau mengikuti klub? Ayana ngejawab tidak, ia hanya dari perpustakaan. Rui menyuruhnya pulang, cuma Ayana bilang kalau sedang hujan, ia nggak ingin ada di rumah. Karena sadar itu buruk bagi Ayana, Rui menawarkan untuk Ayana pulang bersamanya. Walaupun itu canggung, saat mereka pulang Ayana masih tetap bisa gitu cuy menggoda si Rui. Namun mereka berdua lagi-lagi diketahui oleh si Mia. Awalnya Mia nggak ngerasa aneh, cuma kalian perlu tahu kalau semua ini udah direncanain oleh si Ayana. Ayana sengaja merusak payungnya saat ia ada di perpustakaan. Dan kalian tahu, Ayana memasang sebuah GPS kepada si Rui yang membuat ia bisa tahu dan bisa datang di momen yang sempurna ketika ada si Rui. Kini Ayana mulai perannya bahwasanya kalau ia tadi bilang karena hujan ia nggak ingin di rumah. Karena itu akan ngebuat Ayana mengingatnya kembali hal itu cuy. Jadi Rui kun, apakah aku bisa pergi ke rumahmu sekarang? Ucap dari si Ayana. Namun semua percakapan itu didengar oleh si Mia. Apakah mereka benar-benar teman masa kecil? Ucap dari Mia. Apa yang akan terjadi sama si Rui? Akankah Mia tahu apa yang sebenarnya Rui dan Ayana ini rahasiakan kepada dirinya? Semua itu akan admin lanjutin di volume 2 nantinya cuy. Gimana, penasaran kan siapa yang menang antara teman masa kecil atau pacarnya sendiri? Akankah ada pertarungan di antara mereka berdua? Kita semua juga belum tahu cuy. Untuk itu admin minta kalian buat ramein video ini. Jika emang banyak yang suka sama videonya, mungkin bisa deh admin lanjutin lanjutannya. Jadi ramaikan komentar lanjut di kolom komentar. Jadi segitu dulu pembahasan manga dari gua. Jangan lupa like dan komennya, serta jangan lupa juga subscribe channel ini agar admin bisa bawain manga yandere yang lebih seru lagi buat kalian. Jadi segitu dulu dari gua, Sugoro Ramstaku. Thank you.